apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bagi kita semua. Pertama kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Amin Widodo itu yang kemarin menghubungi saya, karena itu adalah kakak kelas saya yang dan teman main bola dulu itu satu tim. Jadi kalau tim geologi main tuh satu tim ya. Misalnya Pak Amin sebagai gelandang, saya sebagai penyerang. Saya sering diumpani dan ini saya juga diumpani untuk bisa memberikan sharing ilmu di sini. Alhamdulillah. Juga pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul untuk saling berbagi ilmu dalam kondisi sehat, dalam kondisi bisa puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan balasan atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya tuh tadi sudah menyampaikan ke Mas Pandu bahwa Mas Juan bahwa kamera saya error, jadi nggak bisa menampilkan secara langsung ya. Jadi sambil saya utak-utak tadi belum bisa berhasil, tapi mohon dimaklumi apa adanya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Warnana tentang background dari diadakannya kuliah ini adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sektor energi dan juga implikasinya mungkin terhadap lingkungan, sehingga bahwa apa yang terutama dari energi nuklir ya, itu ada sesuatu yang harus diamankan juga di sisi belakangnya, yaitu dengan disposal limbah radioaktif. Jadi nanti akan saya sampaikan sedikit tentang teknologi disposal limbah radioaktif, tapi terkait dengan geofisika sebetulnya nanti akan lebih lengkap lagi kalau nanti saya sampaikan tentang tapak disposal limbah radioaktif di lain waktu ya. Jadi untuk sementara dikenalkan dulu tentang teknologinya. Baiklah, kalau gitu saya mohon izin share screen. Ya, jadi presentasi saya sebetulnya teknologi disposal limbah radioaktif sesuai dengan kesepakatan dengan Mas Amin kemarin. Di dalam kita bicara tentang teknologi disposal limbah radioaktif, yang akan saya sampaikan ada ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pendahuluan, dan itu tujuan institusional limbah radioaktif itu apa dan klasifikasinya dan prinsip pengelolaan limbah radioaktif dan asalnya dari mana, pengolahannya bagaimana, dan kriteria limbah radioaktif itu seperti apa, dan opsi disposalnya dari limbah radioaktif itu seperti apa dengan tipe-tipe disposal yang ada di dunia. Adapun saya sampaikan tujuan institusional ini adalah diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, setiap peserta akan mampu memahami dan menjelaskan tentang teknologi disposal limbah radioaktif, dan secara khusus tentang
limbah radioaktif dan klasifikasinya, prinsip pengelolaannya, asalnya, dan bagaimana pengolahannya, dan kriteria limbah radioaktif untuk bisa diterima oleh operator, oleh disposal itu harus seperti apa, dan opsi dan tipe-tipe disposal limbah radioaktif yang ada, dan juga contoh-contoh disposal yang sudah ada di berbagai negara. Pertama harus kita pahami atau kita ketahui limbah radioaktif itu apa. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran atau Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif. Limbah radioaktif itu adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Jadi bisa zat radioaktif sendiri, bisa bahan, bisa peralatan yang kena radioaktif dan menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir. Dan zat bahan peralatan itu tidak dapat digunakan lagi, itu maksudnya. Dan di dalam klasifikasi, di dalam undang-undang, di dalam PP itu, limbah radioaktif diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu limbah radioaktif tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Nah, di dalam pengelolaan limbah radioaktif ini menurut arahan dari Badan Tenaga Nuklir Internasional yang juga kita acu atau kita gunakan di dalam praktek sehari-hari, yaitu prinsipnya adalah 1, menjamin kesehatan masyarakat, 2, melindungi kualitas lingkungan hidup, 3, menjamin kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup di luar batas wilayah RI. Jadi kita nggak boleh membuat suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif itu di dekat di batas sehingga mengganggu kesehatan masyarakat di luar wilayah kita. Dan juga menjamin keselamatan dan kesehatan generasi mendatang. Jadi kalau kita kelola sekarang itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah di masa mendatang tidak akan terganggu kesehatannya. Dan juga tidak membebani generasi mendatang. Jadi kalau ada limbah jangan dibiarkan terus sampai nanti membebani generasi mendatang. Maka harus segera ditangani atau dikelola secara tuntas pada generasi ini. Gitu. Dan juga yang keenam, mengupayakan volume dan aktivitas limbah radioaktif yang dihasilkan sekecil mungkin. Dari awal itu sudah diusahakan sekecil mungkin. Ya. Juga menetapkan ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan limbah radioaktif. Jadi ini sudah ada ketentuannya dan peraturannya lewat undang-undang, lewat peraturan pemerintah, lewat peraturan kepala Bapeten, kepala Batan, dan sebagainya. Itu sudah mengatur tentang pengelolaan limbah radioaktif. Dan juga melaksanakan semua tahapan pengelolaan limbah radioaktif mulai dari pengumpulan sampai dengan pembuangan atau disposal. Dan yang terakhir menerapkan sistem keselamatan pada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif mulai dari penentuan tapak sampai dengan decommissioning. Ya. Nah, kalau asal limbah radioaktif di Indonesia itu bisa dari beberapa sumber. Misalnya dari kegiatan Research and Development atau kegiatan Litbang di dalam aplikasi nuklir di Indonesia. Jadi limbahnya seperti ini, limbah-limbah padat yang hasil operasional Litbang. Ya. Kemudian ada juga yang kalau yang ini sumber bekas, bukan sumber bekas, ini bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari reaktor. Kan Indonesia punya 3 reaktor ya, reaktor yang tertua itu di Bandung, yang kedua di Yogyakarta, dan yang terbesar justru di Serpong yang ini paling belakangan. Itu sekarang itu di sana sudah menyimpan 245 unit bahan bakar nuklir bekas disimpan secara sementara di sistem kolam atau di dalam air.
Dan sebagian yang lalu kira-kira sudah 3 kali itu ada yang direekspor atau dikirim kembali bahan bekas-bekasnya itu ke Amerika. Jadi ini tinggal sisanya. Yang asalnya bukan Amerika tidak bisa dikembalikan ke sana. Dan sekarang masih disimpan di interim storage. Ada juga sumber bekas itu misalnya dari rumah sakit, dari industri, atau dari aplikasi teknik nuklir di bidang pertanian, hidrologi, dan sebagainya, itu berupa sumber bekas atau disebut dengan DSRS, Disused Radioactive Sources. Ini di PT LR Batan itu sudah mungkin hampir 3 ribuan sekarang jumlahnya. Sedangkan yang masih dipakai untuk industri, rumah sakit, dan sebagainya itu mungkin masih sekitar 6 ribuan ya. Jadi banyak sekali sumber radioaktif seperti ini. Karena memang penggunaan sumber radioaktif itu digunakan untuk berbagai bidang, terutama industri, rumah sakit, pertambangan, hidrologi, dan sebagainya. Jadi contoh-contoh limbahnya seperti ini. Kemudian kalau bentuknya ada yang limbah cair dalam jerigen misalnya, sebelum diolah barusan dikirim dari sumbernya itu masih begini, dan ada yang semi cair dan juga ada yang berupa sumber bekas tadi, ada juga yang limbah padat yang bisa terkompaksi, maksudnya dikompaksi sehingga menjadi volumenya menjadi kecil, dan juga ada yang sumber bekas lain yang kontainernya itu gede-gede, besar-besar seperti ini, tapi sebenarnya limbahnya hanya kecil sekali di dalam itu. Nah, kalau di Indonesia, pengelolaan limbah radioaktif itu terpusat di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif ini, gedung TLR di tempat saya berkantor atau beraktivitas, dan semua limbah dari seluruh Indonesia itu dikirim ke PTLR, terutama yang sumber bekas tadi, ya dari Aceh sampai Lampung, dari Kalimantan, semua provinsi ada, Sulawesi juga, Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara, dan seterusnya. Apalagi di Jawa ini paling banyak. Sehingga semuanya dikumpulkan di PTLR, dikelola di PTLR, dan sebagian diolah, disimpan, nantinya akan didisposal. Nah, kalau di PTLR Batan itu pengolahannya itu dan pengelolaannya itu meliputi ada proses evaporasi. Jadi kalau limbah cair ini kebanyakan dari reaktor Serpong, itu limbah cairnya dikirim ke PTLR, kemudian dilakukan evaporasi dan uapnya itu menjadi bersih, sedangkan sisanya berupa sludge atau endapan itu yang dikelola lebih lanjut menjadi sebagai limbah padat yang kemudian disementasi. Ya. Nah, adalah sementasi di dalam drum 200 liter, dan setelah menjadi kemasan drum itu disimpan di penyimpanan sementara. Kemudian ada juga limbah padat yang tadi bisa dikompaksi, itu dikompaksi, misalnya tadinya limbahnya dalam bentuk drum 100 liter, itu dimasukkan dalam drum 200 liter, tapi isinya kira-kira 4-5 drum yang 1 liter, karena dikompaksi sehingga menjadi padat, sehingga volumenya menjadi kecil, dan itu menjadi reduksi volumenya menjadi besar, sehingga menjadi seperti ini, disemen dan dikemas dalam drum ini, ya disimpan di interim storage. Kemudian yang bisa dibakar juga dibakar dengan insinerasi. Jadi di PTLR itu sekarang sudah dari tahun 88 diresmikan itu punya peralatan atau instalasi evaporasi, sementasi, insinerasi, kompaksi. Nah, tapi sekarang udah punya yang pakai ion etching, ada juga, dan fasilitas penyimpanannya juga sudah bertambah.
ya, ini namanya IS1, IS2 udah punya, dan juga punya tempat penyimpanan limbah aktivitas tinggi, ada juga tempat penyimpanan bahan bakar nuklir bekas dalam kolam tadi ya. Jadi ini belum masuk di sini, tapi sebenarnya sudah berkembang lebih banyak lagi fasilitasnya. Nah, kalau kita mungkin ini umum ya. Jadi kalau kita punya limbah itu ada hierarkinya. Kalau bisa di awal itu sudah dihindari, ya, avoid. Jadi ini merupakan apa namanya strategi pengelolaan limbah radioaktif yang paling efektif untuk membatasi adanya limbah yang dihasilkan. Jadi dari awal mungkin teknologi itu sudah dipilih yang minim limbah atau minim menghasilkan limbah. Tapi kalau masih ada limbah, berarti kalau bisa dikurangi, ya, reduce. Kalau masih ada juga, kalau bisa di reuse. Jadi sebagian dari sumber bekas tadi tidak semuanya langsung diolah, tapi banyak juga yang dilakukan reuse, recycle, sehingga bisa digunakan kembali dengan izin Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan juga ada sertifikatnya layak enggak untuk digunakan kembali. Kalau langkah-langkah ini sudah enggak bisa, baru diolah. Jadi sehingga yang diolah itu ya sedikit mungkin karena sudah melalui macam-macam langkah tadi. Nah, kalau sudah diolah dikemas dalam drum atau sel beton tadi, baru didispos. Nah, ini perlu fasilitas disposal untuk ini ya. Kriteria limbah radioaktif dalam hal ini yang dimaksud adalah waste acceptance kriteria. Jadi kriteria keberterimaan limbah. Jadi kalau limbah sebelum diterima oleh operator, dalam hal ini misalnya PT LR, menerima limbah dari luar, dari industri, dari rumah sakit, dari fasilitas nuklir, dari litbang dan sebagainya. Itu ada kriterianya. Jadi tidak sembarang harus diterima karena agar memudahkan dalam pengelolaan selanjutnya. Yaitu ada istilah WAC ini ya, Waste Acceptance Criteria. Nah, ini adalah kriteria kuantitatif dan kualitatif yang ditentukan oleh badan pengawas atau ditentukan oleh operator yang disetujui oleh badan pengawas bagi limbah dalam wujud dan kemasan tertentu untuk dapat diterima oleh operator dari fasilitas pengelolaan limbah. Nah, jadi syaratnya dipenuhi secara kuantitatif dan kualitatif, baru operator bisa menerima untuk dikelola. Ya. Karena bisa juga kalau tidak ada pembatasan ini mungkin bisa sembarangan ya atau campur-campur itu sehingga sulit untuk dalam pengelolaan selanjutnya, dalam pemilahan, dalam pengolahan, sehingga harus ada kriteria yang harus ditentukan. Dan dalam WAC ini tentu saja yang bisa disebut atau harus dipenuhi adalah dalam hal karakteristik radiologinya, dari segi mekanik, fisik, kimia, dan biologi. Baik dalam kemasan atau tanpa kemasan. Dan juga meliputi batasan konsentrasi aktivitas atau aktivitas total dari radionuklida tertentu di dalam limbah, kemudian mungkin keluaran panasnya atau sifat-sifat wujud limbah atau kemasan limbah. Jadi waste acceptance kriteria ini dibuat berdasarkan pada safety case fasilitas atau safety case bagian dari batasan kondisi dan kendali operasional fasilitas. Ya, fasilitas kan dibuat berdasarkan ada batasan kondisi dan operasinya itu tertentu sehingga harus menyesuaikan dengan itu untuk menerima limbah. Nah, untuk disposal, tadi WAC untuk disposal, itu yang diperhatikan adalah keberterimaan radionuklida atau radionuclide acceptable, dan juga aktivitas maksimumnya harus dipenuhi,
Dan juga desain dan kualitas kemasan limbah atau waste package design and quality. Ini tergantung pada desain basis disposal. Misalnya kalau disposal dekat permukaan harus di dalam sel beton atau dalam drum dan padat, disementasi dan seterusnya. Kalau di dalam borehole mungkin harus dikemas dalam kontainer stainless steel atau kontainer logam yang tahan terhadap korosi dan sebagainya, sehingga untuk operasi penyimpanan atau pendisposalan itu menjadi mudah. Dan juga batas maksimum perkemasan limbah ini harus dihitung karena fasilitas itu menerimanya maksimum berapa sehingga diperhitungkan dalam jumlah tertentu, nggak boleh melebihi batasan. Nah, untuk memilih disposal limbah radioaktif itu tergantung beberapa faktor, teknis maupun administratif ya. Yang faktor-faktor teknis misalnya ada waste inventory atau inventory limbah dan juga karakteristik limbah, kemudian availability of suitable host media, jadi media di sekitarnya itu sesuai enggak untuk menerima limbah itu, dan juga kondisi dari suatu negara seperti iklim, karakteristik tapak daerah tertentu, itu kan spesifik ya. Kalau dari segi sosiopolitik faktor itu tergantung pada kebijakan pengelolaan limbah radioaktif. Kalau di Indonesia ya di Indonesia kebijakannya seperti apa, dan juga strategi disposal secara keseluruhan di suatu negara, dan juga menyangkut peraturan perundangan yang ada di suatu negara, dan juga tergantung pada political decision, putusan politik, dan juga keberterimaan sosial oleh masyarakat. Jadi ini ya semuanya harus dipertimbangkan di dalam memilih opsi disposal. Kalau kita punya limbah, tentunya limbah itu punya aktivitas, punya umur paruh tertentu. Misalnya limbah radioaktif itu radionuklidanya mengandung cesium 137, itu umur paruhnya 30 tahun ya. Itu mesti ada itu. Terus kobat 60 umurnya 5 tahun. Tapi kalau radium umurnya bisa ribuan tahun. Tapi ada juga yang umurnya nggak sampai 100 hari, ada yang hanya berapa tahun. Jadi ini sangat menentukan opsinya. Dan juga aktivitas spesifik masing-masing radionuklida. Dan juga volumenya, juga emisi radiasinya, sifat fisik dan kimia. Semua itu kita pertemukan dan prinsip dan ketentuan keselamatan, dan dengan mengikuti atau mempertimbangkan aspek regulasi, aspek teknis, aspek ekonomi dan sosial, maka kita bisa menentukan limbah itu akan ditempatkan seperti apa. Apakah hanya cukup dalam interim storage atau penyimpanan sementara di dalam gedung, sehingga misalnya paruhnya pendek, kurang dari 100 hari misalnya, itu disimpan dalam berapa tahun sudah meluruh, sudah menjadi netral atau sudah menjadi tidak radioaktif lagi. Tapi kalau lebih besar lagi mungkin perlu disposal. Disposalnya bisa yang tipe near surface disposal, ini di dekat permukaan ya, bisa di atasnya atau sedikit di bawahnya permukaan ya. Tapi ini yang tipe burial, maksudnya yang di atas permukaan. Tapi bisa juga yang sebagian terpendam di bawah tanah, atau bisa juga dalam bentuk borehole, lubang bor. Tapi bisa juga untuk limbah aktivitas tinggi seperti bahan bakar nuklir bekas, tidak aman kalau
ditempatkan dalam metode yang seperti ini ya, maka harus ada di dalam suatu fasilitas deep geological disposal atau penyimpanan lestari limbah radioaktif tipe geologi dalam. Ya, kedalamannya bisa antara 300 sampai 1000 meter di bawah tanah. Nah, ini ada klasifikasi limbah radioaktif untuk disposal yang dikeluarkan oleh IAEA ini sebagai contoh. Kalau umur ini ke kanan itu adalah waktu paruh, half-life, dengan yang ke atas adalah aktivitas ya, atau kandungan aktivitas. Ya. Satuannya becquerel per gram, jadi ada batas-batasannya. Kalau di sini aktivitasnya sekitar ini tidak dianggap sebagai limbah radioaktif, maka disebut dengan EW atau exempted waste. Dia tidak dianggap sebagai limbah, walaupun ada radiasinya tapi kecil sekali sehingga sebagai exempt waste. Tapi kalau di atas ini masih ada, yaitu yang disebut dengan very low level waste. Nah, biasanya mengandung limbah yang berasal dari alam ya, seperti norm, naturally occurring radioactive material, dari tambang minyak, dari tambang timah, dari apapun yang dari alam itu terakumulasi menjadi limbah dengan aktivitas sangat rendah, radionukleidanya alamiah seperti kalium, thorium, radium. Kalau kita ngukur di mana-mana itu biasanya ada, walaupun kecil ya, itu kali yang yang naturally occurring radionuclide ini selalu ada di sekitar kita, itu ada. Cuma kita nggak punya alat ukur aja sehingga tidak bisa mengetahui kalau ada. Kemudian ada very short level waste, dan ini yang umurnya sangat pendek, jadi kira-kira ya nggak sampai 100 hari itu. Ini yang tadi bisa disimpan lama-lama menjadi meluruh dan menjadi tidak limbah, menjadi bukan limbah lagi ya, bukan limbah radioaktif ya. Baru di atasnya low level waste, terus di atasnya lagi intermediate level waste, dan paling tinggi adalah high level waste. Ya. Jadi kalau untuk disposal HLW itu yang deep geological disposal, kalau ILW itu untuk yang disposal adalah yang intermediate disposal, salah satunya adalah dengan borehole disposal. Kalau yang low level waste itu dengan dengan near surface disposal. Kalau yang very low level waste juga near surface disposal, tapi tipe yang tidak perlu bangunan khusus, mungkin seperti landfill saja ini. Kalau yang ini mungkin disimpan dalam interim storage, lama-lama meluruh menjadi bukan limbah radioaktif. Nah, kalau di Indonesia, khususnya di Batan ya, di Batan ini berarti di Indonesia, karena ini satu-satunya pengelola limbah radioaktif di Indonesia itu adalah PT LR Batan. Ya. Nah, kan radioaktifnya punya yang cair, ada yang berupa spent resin atau resin bekas, ada juga yang padat, ada juga bahan bakar nuklir bekas. Nah, itu tergantung limbahnya. Yang kalau yang liquid mungkin dievaporasi, ada chemical treatment. Terus kalau yang ini dievaporasi dan chemical treatment itu selatnya itu disementasi, kemudian dikemas dalam drum dan simpan dalam interim storage. Kemudian yang kalau spent resin langsung disementasi dan disimpan di interim storage. Dan yang solid itu ada yang dikompaksi, yang tidak terbakar itu dikompaksi, tapi kalau yang terbakar combustible itu diinsinerasi, dan hasilnya dan mungkin abunya itu disementasi dan dikemas dalam drum 200 liter dan disimpan di interim storage. Dan beberapa limbah
liquid tapi yang aktifnya tinggi, yang itu ada yang langsung di conditioning saja dulu. Ya, yang aktifnya tinggi itu di conditioning dulu, kemudian disimpan dalam high active storage. Dan kalau yang bahan bakar nuklir bekas disimpan dalam interim storage for spent fuel, itu kita punya fasilitasnya juga. Sementara ini kita semuanya disimpan di dalam fasilitas yang ada di PT LR ya. Kemudian kalau yang limbah dari mungkin tinom atau non tinom yang dari tambang, dari industri, itu biasanya dikelola di sana, dan ini kalau di dalam undang-undang kan berarti tidak masuk limbah radioaktif, tapi sifatnya radioaktif, sehingga sebetulnya kalau negara-negara lain itu tetap ini dianggap sebagai limbah radioaktif, cuma pengelolaannya tidak tersentralisir di kayak di Indonesia itu di PT LR Batan, tapi dia dikelola oleh masing-masing industri atau secara regional misalnya. Itu sementara disimpan di dekat fasilitasnya sana. Seperti pernah kita juga mengelola limbah tinom itu di PT Total Indonesia di Kalimantan sana, itu juga sementara ini masih disimpan sementara di sana. Belum ada landfill ya, belum dibuat landfill. Nah, kalau landfill kita lagi mencari tapak dan mendesain landfill untuk limbah dari NOM atau mineral ikutan radioaktif yang sudah berasal dari tambang timah di Bangka Belitung. Ini baru dalam proses atau dalam rangka apa ya namanya kegiatan yang lagi on ya. Nah, kemudian kalau opsi disposenya untuk lebih lanjut, kita menggunakan ini. Jadi untuk very low level waste kita sebenarnya kita buatkan demonstration disposal, tipenya near surface disposal. Kalau yang low intermediate level waste itu kita akan kembangkan near surface disposal, sedangkan untuk DSRS atau sumber radiasi bekas tadi itu di dalam borehole disposal, sedangkan yang bahan bakar nuklir bekas itu deep geological disposal. Jadi semuanya ini kita belum punya. Kalau NSD demo disposal kita sudah punya desainnya, waktu itu sudah mau dibangun tapi belum jadi. Nah, kalau yang lain belum semua. Tapi borehole sudah kita menyiapkan kajiannya mulai tahun kemarin. Kemudian kalau kita mendispos suatu limbah radioaktif, tujuannya adalah untuk mengisolasi limbah sehingga tidak ada akibat paparan radiasi terhadap manusia dan lingkungan. Dan disposal ini sebenarnya merupakan ujung belakang dari tahapan pengelolaan limbah radioaktif. Dari pengumpulan, klasifikasi, pemilahan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan sebagainya. Nah, disposal itu yang paling belakang, paling akhir. Tapi itu adalah yang menjadi target yang harus dipenuhi ya, dan harus safe dan selamat. Kalau kita membangun atau membuat fasilitas disposal, kita harus meyakinkan tingkat pengisolasiannya itu dengan mengimplementasikan berbagai metode disposal sesuai dengan limbahnya tadi. Ada beberapa opsi tadi ya. Isolasi limbah yang efektif dan aman tergantung pada unjuk kerja sistem disposal secara keseluruhan yang terdiri dari 3 komponen penghalang atau barrier. Itu yang pertama adalah kemasan limbah atau karakteristik limbah dari kalau sudah dalam bentuk kemasan, dan kondisi tapak, dan ketiga adalah desain fasilitas disposal. Jadi kalau kita buat hubungan antara ketiganya itu ini seperti ini. Jadi mungkin yang kita punya kan karakteristik kita punya, maka ini akan menentukan desainnya seperti apa yang harus kita buat, dan juga
tapaknya yang seperti apa yang harus kita pilih. Kalau kita punya desain dan kita punya tapak, ya harus kompromi, dioptimasi supaya mendapatkan nilai keselamatan yang tinggi, sehingga ini saling mempengaruhi atau saling, kalau kondisi tapaknya ada sedikit kelemahan di apa gitu ya, berarti di desainnya harus diperkuat ya. Dan seperti itulah. Kalau desainnya harus menentukan site-nya seperti apa, ya berarti site-nya yang harus dipilih yang paling sesuai gitu. Jadi ketiganya ini sangat mempengaruhi unjuk kerja keselamatan secara keseluruhan. Nah, tipe-tipe disposal limbah radioaktif yang ada itu di dunia ini ya, itu yang dari yang paling mungkin yang paling sederhana adalah disposal landfill khusus atau specific landfill disposal. Kemudian yang kedua disposal dekat permukaan atau near surface disposal. Jadi kalau nanti ada singkatan-singkatan ini ya berarti maksudnya ini ya. Kemudian disposal untuk limbah tingkat menengah atau disposal of intermediate waste. Ada disposal geologi dalam atau geologi disposal. Ada disposal lubang bor atau borehole disposal. Ada juga disposal limbah tambang dan proses mineral atau disposal of mining and mineral processing waste. Jadi paling ada 6 ini, tapi yang paling banyak sudah dioperasikan itu ada yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini yang paling banyak. Kemudian yang deep geological disposal ini masih dalam pengembangan, jadi belum ada yang punya. Sedangkan yang lubang bor pun belum ada yang punya. Yang hampir punya adalah Malaysia, Ghana, ya 2 negara itu. Tapi mungkin yang paling duluan adalah Malaysia. Tapi nggak tahu ini mungkin sudah digunakan atau dioperasikan atau belum. Nah ini kalau kita lihat yang spesifik landfill disposal ini merupakan tipe disposal yang serupa dengan fasilitas landfill konvensional. Kalau saudara pernah mengunjungi landfill, mungkin di Jawa Timur ada, kalau di Jawa Barat ada di daerah Cilengsi. Itu untuk limbah industri yang dilengkapi dengan cover atau penutup. Dan fasilitas tersebut ditetapkan sebagai fasilitas pembuangan untuk limbah radioaktif tingkat sangat rendah atau very low level waste dengan konsentrasi atau jumlah kandungan zat radioaktif yang rendah. Jadi memang untuk yang very low level waste ya. Nah, limbah yang dapat dibuang di fasilitas tipe ini termasuk limbah tinom, tanah dan puing-puing yang timbul dari kegiatan decommissioning. Jadi ya kurang lebih seperti inilah gambaran singkatnya. Ini desain kami waktu itu untuk landfill di Batam ya. Waktu itu sudah kita desain seperti ini. Kemudian yang kedua near surface disposal. Nah, penampakannya seperti ini kurang lebih. Ini contohnya banyak. Ini fasilitas penyimpanan itu diletakkan pada atau di bawah permukaan tanah. Jadi tadi ada yang tipe burial atau urukan, nanti kayak gundukan di atas tanah gitu. Tapi ada juga yang ditempatkan sedikit di bawah permukaan. Ini ketebalan lapisannya bisa beberapa meter. Tapi bisa juga beberapa puluh meter untuk tipe yang rock cavern disposal. Jadi disposalnya itu menggunakan metode lubang ya, atau kayak gua gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu sehingga covernya itu ya dari batuan alam yang ada di situ, jadi cukup tebal. Ini hanya dikhususkan untuk limbah kualitas rendah dan sedang yang tanpa atau sangat sedikit mengandung radionuklida berumur panjang. Ini telah diterapkan selama beberapa dekade dengan berbagai macam variasi tapak, tipe, dan kualitas limbah serta desainnya. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Ada yang dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih itu ada.
Nah, seperti ini gambar contoh near surface disposal yang sudah ada di dunia, ada yang di Central de Laut, Prancis, seperti ini di atas permukaan, tapi dilengkapi dengan cover-cover untuk mengamankan dari selama pengoperasian untuk biar aman dari hujan dan sebagainya. Setelah selesai penempatan, covernya dibuka dan kehujanan udah mungkin nggak apa-apa ya, karena sudah ada pelindungnya. Atau seperti ini di Jepang ya, di Rokasumura saya pernah ke sini meninjau lokasi fasilitas ini. Ini cukup apa ya? Ya nanti di belakang ada lagi yang lebih detail. Dan ada juga di Utah, Amerika Serikat, atau di Sweden, ini agak lebih ke dalam lagi pembuatan disposalnya. Nah, ini yang cukup sederhana, berupa tren saja ya. Jadi near surface disposal itu ada dua tipe, ada yang tipe trans, ada tipe fault. Yang tipe trans itu tanpa apa-apa, ya pokoknya dari tanah langsung ditempati limbah gitu aja. Itu tipe trend. Gali, dikasih limbahnya langsung diuruk, itu adalah yang tipe trans. Seperti kalau kita buat jugangan sampah itu ya, atau lubang sampah di kebun ya, itu seperti itu. Nah, karena daerahnya kering dan jauh dari permukiman, tidak ada akses ke sini bagi penduduk, dan juga secara akses ke biosfer juga nggak bisa, jadi nggak mungkin ada air sumber daya seperti air tanah, vegetasi yang bisa dikonsumsi oleh penduduk, sehingga aman sekali, nggak perlu pakai apa-apa, itu sudah aman gitu. Seperti ini. Dan ini tentu walaupun begini, tapi sudah memakai langkah pengkajian keselamatan bahwa dengan model ini sudah aman, tidak akan ada efek radiasi terhadap penduduk. Ya, jadi relatif simpel ya. Kemudian kalau yang model fault, nah kalau model fault itu ya ini ada apa namanya, tembok-temboknya untuk membatasi agar air tidak masuk. Kalau misalnya air terlanjur masuk juga tidak bisa keluar, sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan atau bagi biosfer ya. Nah, ini yang tipe fault. Dan setelah penuh itu juga diuruk, klosur namanya, penutupan, dan rapi, dan penutupannya tentu saja ada beberapa lapisan yang pelindung yang memungkinkan air hujan itu tidak masuk ke dalam limbah, dan air hujan akan dialirkan di luarnya melalui sistem drainase yang ada dan dikumpulkan di suatu tempat di pojok misalnya, dan dipantau secara rutin sehingga ketahuan apakah ada bocoran atau tidak gitu ya. Itu yang tipe fault. Kemudian yang ini juga tipe fault juga, ini yang di Jepang tadi, di Rokasumura. Ya. Sebenarnya ini secara tapaknya itu secara hidrologis tadinya tidak memenuhi syarat menurut saya, karena ada di bawah muka air tanah ini, daerah rawa-rawa soalnya. Tapi dengan teknologi tertentu mungkin disedot airnya agar levelnya tidak melampaui ini, sehingga ini jadi aman untuk disposal. Karena pemerintah Jepang memang menyediakan lahannya di situ. Jadi bagaimana caranya agar aman dengan lahan seperti itu. Saya ini cukup cukup berhasil untuk mengamankan limbah dengan teknologi itu. Kemudian, nah ini yang di Jepang tadi itu di bawah muka air tanah. Ya. Ini desain langka, karena biasanya orang nggak berani untuk memilih tempat untuk disposal itu yang di bawah air tanah. Ini satu-satunya yang ada di dunia. Ya. Dan batuannya itu memiliki kelebihan low hydraulic gradient dan memiliki sifat geokimia yang menguntungkan, sehingga sorpsinya atau tingkat penyerapannya terhadap limbah kalau terjadi lepasan itu
bagus secara geokimia sehingga aman, baik dari segi engineer barrier maupun natural barrier. Tetapi mungkin ada potensi pembentukan gas yang berbahaya yang perlu ditangani, maka dibuat juga sistem ventilasi dan penyaring atau ya filter untuk biar gas yang berbahaya itu tidak lepas ke lingkungan. Ini juga di Perancis, ini kalau ini memang untuk very low level waste, jadi cukup dengan trench tanpa tembok, tanpa beton itu sudah aman ya. Dan daerahnya juga dipilih yang daerah kering, hydraulic conductivity-nya rendah sekali atau permeabilitasnya rendah sehingga aman, tidak membahayakan lingkungan. Kalau ini yang tipe cavern atau tipe lubang batuan atau tipe gua yang ada di Finlandia ya. Nah, kalau di Indonesia di kita waktu itu sudah mendesain untuk demonstrasi sebetulnya, tapi sekaligus untuk menyimpan atau menempatkan limbah-limbah yang ada di interim storage yang sudah cukup penuh sehingga kita selain mendemonstrasikan keselamatan, unjuk kerja dan sebagainya, tapi juga sekaligus untuk menyimpan limbah yang ada, menyimpan secara lestari ya. Ini kompartemennya ada untuk limbah yang dalam bentuk drum, ini yang dalam bentuk sel beton. Nah, ini bisa setiap sisi ini diharapkan bisa menampung kegiatan atau operasi selama 25 tahun. Ini juga 25 tahun, sehingga dalam 50 tahun itu kalau sudah punya ini sebenarnya sudah tenang, nggak perlu bangun penyimpanan sementara lagi yang berjejer-jejer gitu ya. Jadi kalau penampang melintangnya itu seperti ini, jadi kita juga melengkapi sistem drainase luar, drainase dalam, terus vault-nya ini beton bertulang, ini back buffer material. Nah, nanti di antara ini juga dipasang backfill material seperti bentonit, dan juga di atasnya ada penutup atau cover. Nanti kalau sudah penuh semua ini ditutup dengan tanah yang untuk mengamankan gitu. Kalau sudah aman, atasnya bisa dipakai untuk kegiatan juga intinya. Nah ini gambaran kalau dilihat dari atas, ini yang 4 kotak ini ada di sini ya, di sini nih. Dan ini ada fasilitas mendukungnya, security, administrasi, penyimpanan sementara, ini lab dan gedung utility-nya. Jadi tinggal desain jadi, kalau tinggal membangun kalau ada dana. Nah, ini tempatnya di sini. Gedung PT LR itu ada di sini. Ini ada IS1, ini ada IS2. Ini gedung limbah B3 dan ini adalah tapak untuk demo plant disposal tadi. Ini kawasan nuklir Serpong ya, cukup luas, ada reaktor ada di bawah sini. Dan juga pabrik bahan bakar di sini. Dan juga fasilitas lain atau fasilitas litang yang lain menyebar di kawasan nuklir Serpong ini. Dan tipe yang ketiga adalah untuk intermediate disposal ini seperti di Walsong Korea itu yang baru punya contoh ini saya untuk intermediate disposal di dunia. Ini bisa dengan menempatkan limbah dalam fasilitas yang dibangun berupa gua dengan vault atau silo yang kedalamannya bisa mencapai puluhan sampai ratusan meter di bawah permukaan tanah. Ini dibangun khusus atau memanfaatkan bekas tambang kebetulan, jadi ada bekas tambang yang bisa digunakan. Nah ini bisa juga termasuk fasilitas yang dikembangkan dengan pembuatan terowongan pada lereng gunung atau bukit sehingga penutup atasnya bisa lebih dari 100 meter. Ini contoh di Korea, tapi jarang sekali ditemui itu. Kemudian yang keempat adalah deep geological disposal.
kedalaman beberapa ratus meter hingga 1.000 meter di bawah permukaan tanah atau deep geological disposal untuk limbah atas tinggi dan mengandung radium nuklir berumur panjang. Di semua negara belum ada yang punya. Ini masih dalam tahap studi dan konsep pengembangan. Yang sudah itu di Jerman, Prancis, Amerika, Swedia mungkin ya. Kalau yang Jepang, nah Jepang juga punya. Kalau yang di Jerman saya sudah pernah masuk ke fasilitas ininya di Kubah Garam itu 800 meter di bawah tanah. Jadi turunnya pakai ini apa kayak lift gitu. Cukup ini ya, cukup menarik. Nah, ini fasilitasnya seperti ini pengembangannya. Jadi walaupun ini ada juga yang mengembangkan geological disposal itu untuk limbah atas rendah dan menengah ya. Nah, tapi mungkin karena nantinya juga akan untuk limbah atas tinggi sehingga rendah dan menengah pun ditempatkan seperti ini walaupun menjadi cukup mahal ya, tidak sesuai dengan kategori limbahnya. Jadi dari atas itu ngebor kira-kira ya ratusan meter ini di dalam ada yang sampai 200 meter ya ini. Ini enggak, kalau ini untuk karena untuk atas rendah dan menengah itu hanya 200 meter. Kalau yang atas tinggi bisa antara 300 sampai 1.000 meter. Nah, ini ada lubang-lubang, terowongan-terowongan untuk menempatkan limbah itu yang sudah dikemas seperti ini gitu ya, atau seperti ini. Atau kalau untuk atas tinggi itu seperti ini ya, jadi ini dari atas itu lubang tegak, tapi untuk jalannya mengirim limbah itu ada ini seperti ini, ada jaringan jalannya seperti ini ya. Akhirnya ke bawah, di bawah tempat untuk penyimpanan limbahnya. Ini untuk aksesnya, tapi penyimpanannya di sini ada apa namanya disebut repositorinya itu ya. Nah, kalau dari atasnya ya hanya kelihatan seperti ini, ya, tapi di bawahnya cukup kompleks. Nah, ada dua alternatif konsep disposalnya untuk penempatannya, bisa vertikal seperti ini, jadi limbahnya itu ditempatkan vertikal. Ada ini kanisternya, ini bentonitnya, isinya untuk ini, dan ini backfill-nya, dan ini host rock-nya atau batuan aslinya, apakah granit atau batu lempung ya. Di dunia itu ada dua pandangan atau dua mazhab ya. Ada yang granit, ada yang sedimen, terutama lempung ya. Kalau Prancis itu lempung. Jadi kalau Kanada, Jepang, nah Kanada itu granit atau batuan beku. Kalau di Jepang itu punya dua, ada yang di granit, ada yang di lempung. Kalau di Jerman itu malah di batuan garam. Jadi macam-macam. Kalau di Amerika itu di tuf, ya, batuan tuf. Jadi macam-macam tergantung kepunyaannya mereka untuk membangun ya ketersediaan host rock-nya. Kalau Indonesia bisa granit, bisa lempung juga kalau di Indonesia, karena kita punya cukup banyak lapisan lempung yang tebal sampai ribuan meter, tapi ada juga yang bawahnya itu granit. Ya, gitu. Ya, yang ini yang horizontal ya, jadi ada bisa horizontal, bisa vertikal. Ini kanister desainnya seperti ini, jadi isinya itu bahan bakar nuklir bekas. Ini cukup tinggi ini, untuk satu ini bisa 12 bahan bakar. Ya. Ini diameternya bisa 1 meter lebih, panjangnya itu 3,6 meter, jadi cukup tinggi, mungkin 2 kali tinggi kita lebih ya. Saya pernah lihat
seperti ini juga di Australia memang cukup tinggi banget. Kemudian yang kelima adalah borehole disposal. Ini fasilitas disposal yang berupa lubang bor. Jadi dengan lubang bor kita bisa membuat sebagai disposal dengan kedalaman antara puluhan sampai ratusan meter. Biasanya minimal 30 meter sampai 100 meter atau lebih. Ini dirancang untuk pembuangan limbah sumber radioaktif tertutup yang tidak digunakan atau DSRS tadi ya. Nah, untuk lubang bor yang sangat dalam atau beberapa kilometer telah dikaji juga, tapi untuk limbah padat tingkat tinggi dan bakar nuklir bekas. Memang ada yang membuat opsi seperti ini. Tetapi opsi ini belum diterapkan oleh negara manapun, ya. Masih dalam bentuk kajian atau penelitian. Nah, ini adalah kalau sumber radioaktif itu yang dari industri, rumah sakit dan sebagainya itu adalah seperti ini kan bentuk. Ini dengan kontainernya, tapi setelah dibongkar, dismantling itu diambil hanya sumbernya saja, kecil-kecil berupa jarum, berupa atau seperti paku atau seperti mur gitu ya, pautnya. Itu setelah dikeluarkan, masukkan di dalam ini lubang-lubang kapsul ini dan ditutup, terus dimasukkan dalam kontainer. Nah, kontainernya itu ini ya, ini kontainer. Terus dimasukkan dalam lubang bor seperti ini, disusun seperti ini. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe disposal yang sifatnya bekas tambang ya. Jadi ini biasanya ditemukan pada atau dekat permukaan tanah saja, yang untuk limbah tambang volume besar dan dengan karakteristik fisikokimia dan kandungan radionuklear alam yang umur panjang, tapi biasanya aktivitasnya kecil. Limbah yang dibuang distabilisasi in situ, maksudnya apakah mau di semen atau di situ langsung aja, jadi tidak perlu diolah di tempat lain. Ditutup dengan berbagai lapisan batuan dan tanah. Ini tapi jarang juga ada, tapi mungkin kalau untuk limbah-limbah biasa sih mungkin banyak ya. Nah, kalau kita punya disposal tentu saja harus ada operasinya ya, maksudnya pengoperasian. Pengoperasian itu melibatkan berbagai aspek, baik administrasi, interaksi antar lembaga atau antar institusi, dan juga berkaitan dengan safety, keselamatan, dan juga mungkin perlu supporting aktivitas atau aktivitas pendukung lainnya. Kalau dari sisi administrasi, ya ada manajemen, ada strategi, ada perencanaan, ada finance atau pendanaan, juga ada quality management, ada juga berkaitan dengan training bagi sumber daya manusia yang ada di situ. Juga harus dilakukan dokumentasi. Sedangkan dari interaksi antara regulator atau badan pengawas, kalau di Indonesia itu namanya Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan juga penghasil limbah, dan juga dari stakeholder lain dan masyarakat ya. Ini dilibatkan atau ada interaksinya. Dan berkaitan dengan keselamatan, ini perlu ada manajemen non-konformitas. Sebenarnya kalau ada ketidaksesuaian itu juga harus dikelola sebaik mungkin agar tetap selamat. Ada proteksi radiasi, ada emergency preparedness and response untuk kedaruratan, ada juga physical and fire protection, pemadam kebakaran, ada environmental monitoring, ada berkaitan dengan perizinan ya, dan perlu didukung oleh aktivitas-aktivitas seperti
maintenance tentu saja. Ada mungkin pengembangan untuk membangun disposal selanjutnya, atau juga ada perlu pembelian kontrak untuk penyediaan bahan, peralatan dan sebagainya. Ada juga yang tidak kalah penting adalah Litbang Research and Development, supaya fasilitasnya menjadi lebih baik atau lebih selamat dan seterusnya. Dan juga kalau perlu ada modifikasi fasilitas menyesuaikan dengan apapun yang ada, mungkin dengan limbah, dengan lingkungan, dengan tapak dan sebagainya. Jadi operasi disposal itu dimulai dari penerimaan limbah atau waste acceptance, kemudian ada buffer storage, jadi ada penyimpanan yang sifatnya untuk sementara disimpan di situ sebelum ditempatkan dalam disposal. Dan juga perlu complementary conditioning. Jadi kalau conditioning, misalnya limbah kan dari transportasi jauh, mungkin ada sesuatu yang misalnya apakah bocor, retak dan sebagainya. Itu perlu di conditioning lebih lagi supaya aman untuk di dispose. Dan baru waste package emplacement, jadi penempatan padat limbah dalam disposal. Setelah penuh baru dilakukan backfilling, diisi dengan bahan isi dan disekat, ya, disposal unit sealing, dan ditutup dan ya dengan ya prosedurnya juga tergantung limbahnya seperti apa, sehingga klosurnya juga tertentu, sudah ditentukan. Dan ada record preservation atau pokoknya harus dijaga rekaman proses dari awal sampai akhir itu harus dijaga. Nanti ini dalam rangka untuk pemeliharaan dan sebagainya. Nah, contoh saja penempatan limbah dalam disposal itu mungkin ada yang pakai crane, ini drum-drumnya seperti ini penempatannya. Diambil dari sini, diparuhkan di disposal. Ini ada kompartemen untuk disposal. Ini yang sudah penuh, sudah ditutup. Gitu ya. Ada juga, ini seperti ini ya penempatannya, pakai crane juga. Ini yang di model trans tadi. Kalau ini yang model vault. Ya. Nah, ini bentuk limbahnya atau kemasannya itu macam-macam. Ada yang drum, ada yang sel beton. Ini sel beton tapi dalam bentuk kubus atau kotak ya. Seperti ini. Kalau di PT LR itu bentuknya silinder. Ya. Seperti ini. Ya. Kalau ini untuk near surface disposal itu kan waktu operasi itu memerlukan tudung ya untuk menghindari kalau kehujanan dan sebagainya sehingga tidak ada air yang masuk ke lubang ya. Nah, tapi kalau sudah selesai penuh, sudah memadai klosur, tudungnya itu dipindah. Ini sifatnya portable, dipindah ke sini ke tempat lain sebelahnya misalnya. Kemudian ini ya misalnya pengiriman pertama sampai itu berapa, terus ini lewat jalan ini terus ditumpuk di sini ya, seperti itu penempatannya. Nah ini namanya backfilling, jadi setelah penuh ini diisi oleh material pengisi untuk mengamankan kalau ada lepasan itu bisa terjerat oleh material ini, misalnya oleh bentonit dan sebagainya. Atau ada juga yang dengan semen ya. Nah, seperti ini dengan semen. Jadi lubangnya rapat, tidak ada yang terbuka lagi seperti ini. Nah, ini akhirnya menjadi ini. Tadi di semen ada dituangi semen selare sampai penuh, semua lubang terisi sehingga rapat seperti ini. Kayak di Rokasomura di Jepang itu seperti ini. Backfill-nya pakai semen. Nah, ini setelah penuh udah ditutup ya, ini dengan ada lapisan penahan air, ada lempung untuk menjerap atau ada lepasan, ada pasir untuk mengalirkan air supaya tidak masuk dan seterusnya. Jadi diberi tudung yang materialnya macam-macam. Nah itu sampai itu.
Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito atas semua saran yang luar biasa. Berikutnya adalah tanya jawab. Yang pertama, eh, untuk yang bertanya silahkan nanti mengacungkan tangan atau bisa menulis chat yang ada di kolom chat. Silakan semuanya. Eh, Silakan yang mau bertanya teman-teman semuanya. Pak, untuk materinya ini bisa di-share nggak, Pak? Bisa. Oh iya. Ya. Baik, rekan semuanya silakan ditunggu. Ada yang mau bertanya? Oke, karena masih belum ada dari rekan-rekan, silakan ya. Ada waktu ini apa namanya? Wow, bapaknya masih di sini sudah luar biasa. Penunjuk utama ya, ini ahli. Ya. Pak, terkait eh, selama ini untuk yang limbah yang sudah ada ini, bagaimana untuk monitoringnya, Pak? Apakah apa namanya sudah dipastikan dengan di packaging tadi sudah aman, dan untuk monitoringnya bagaimana, Pak? Oh, Apakah iya. Jadi semua tahapan proses pengelolaan limbah radioaktif itu selalu dimonitor, sehingga kita itu punya bidang BK2O, bidang keselamatan dan kendali operasi, ya. Sehingga mulai dari limbah datang dari industri atau dari rumah sakit atau dari institusi lain yang dikirim ke PTLR itu semuanya dimonitor, ada petugasnya yang mengukur, yang pokoknya mendokumentasi dan sebagainya, sehingga menentukan WAC-nya tadi bisa diterima apa enggak. Setelah sampai di itu kan terus disimpan di penyimpanan sementara sebelum diolah, itu juga dimonitor rutin, radiasinya berapa, dan juga lingkungannya juga dimonitor. Jadi ada pusat yang memonitor lingkungan karena terkait fasilitas nuklir yang cukup banyak. Dan juga setelah disimpan sementara itu kan suatu saat harus diolah atau dikondisioning, nah itu juga melibatkan petugas proteksi radiasi, selalu dimonitor. Dan waktu pengolahan juga demikian, sampai dengan penyimpanan lagi setelah dikemas dalam rapi dalam drum atau sel beton. Dan dalam penyimpanan itu juga, jadi semua tahapan ada monitoringnya, ada pengawasannya, dan juga kita mengembangkan sistem monitoring yang apa ya, real time. Jadi di mana dipasang suatu alat untuk merekam radiasinya itu berapa, dan itu ada dipajang di apa, di lobi dan juga di tempat-tempat tertentu yang apa, bisa diawasi. Dan kalau ada misalnya melebihi apa batasan radiasi, dia akan alarmnya akan bunyi, dan jadi pokoknya sudah semuanya sudah komplit untuk dimonitor dan diawasi sehingga tidak membahayakan. Semua proses dan semua fasilitas itu sudah ada. Nanti kalau dari ITS mau melakukan kunjungan ke PTLR sana bisa itu. Dari banyak, dari ya, mahasiswa, dari masyarakat, dari DPR, dari institusi mana, dari luar negeri, nah itu sering mengadakan apa kunjungan ke PTLR. Jadi di Serpong itu yang dikunjungi kalau enggak reaktor serbaguna kias sifat besi, satunya adalah PTLR. Ya, dua itu yang selalu menjadi objek untuk kunjungan. Ya. Saya kira nanti kalau sudah di sana bisa ini apa maksudnya bisa melihat secara real kondisinya seperti apa. Ya. Saya kira itu. wah, baik, menarik Pak. Nanti kalau ada tawaran. Berarti di sana ini Pak, apa namanya, di kantor Bapak juga eh, WF ini ya, office sudah, atau home atau office juga Pak? Oh iya, ada
WFH ada WFO. Jadi kalau yang menyangkut misalnya pengoperasian instalasi, monitoring, security, keselamatan itu lebih banyak WFO-nya. Jadi kalau yang dari sisi administrasi, litbang itu kan nggak harus selalu WFO, jadi banyakkan WFH. Jadi pengaturannya seperti itu. Ini sebagai informasi, mahasiswa kami masih ini Pak, apa namanya, online semua. Jadi ini mahasiswanya nggak ada Pak di Surabaya. Ya, ya. Ya, baik rekan-rekan yang lain, ada yang ditanyakan? Ini ada yang tanya ini. Oh iya. DMR siapa? Oh ya, baik. Ini dari DMR ini siapa ya? Pengelola limbah radioaktif Selek Timah. Pengelola radioaktif Selek Timah untuk sekarang ini bagaimana ya Pak ya? Ya, jadi kebetulan saya ikut tim yang menangani pengelolaan limbah radioaktif yang mineral ukutan radioaktif dari tambang timah. Ya, tambang timah Selek tambang timah itu kan sekarang dulunya tuh belum diolah, sekarang udah diolah karena di sana banyak mineral ikutannya yang bisa dimanfaatkan untuk diambil logam tanah jarangnya dan sebagainya, atau diambil unsur radioaktifnya, ada uraniumnya, ada thoriumnya gitu. Jadi yang tadinya Selek timah itu dibuang, sekarang pada diopeni atau dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut, terutama di Bangka ya. Itu yang udah seperti itu, sehingga limbah Selek timah yang sifatnya radioaktif itu menjadi lebih sedikit sekarang, karena sudah diambil beberapa mineral ikutannya seperti monasit, ilmenit, apalagi ya, itu untuk diambil logam tanah jarangnya atau logam radioaktifnya, sehingga menjadi bernilai ekonomi. Sehingga sisanya itu ya betul-betul limbah. Kalau sifatnya masih radioaktif ya namanya limbah tinom. Ya itu yang kita kelola dan akan kita siapkan tempatnya atau tapaknya dan desainnya untuk penyimpanan. Karena kalau tersebar kemana-mana kan menjadi menyebabkan radiasi di lingkungan menjadi tinggi. Nah, kalau dikumpulkan dalam satu tempat, dalam landfill tertentu akan menjadi lebih aman. Kemarin tahun dari 2019 itu sudah sebenarnya sudah berembuk dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Pertambangan dan sebagainya untuk membicarakan itu. Tinggal ada juga dengan PT Timah dan beberapa PT yang lain untuk membicarakan itu. Jadi mau di mana kita Batan akan memberikan bantuan dalam bentuk teknologi untuk mendesain dan untuk mengkaji keselamatannya, mengevaluasi tapaknya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, Belitung juga demikian. Nah, Belitung itu tapi lebih, kalau untuk pengolahan lanjutnya itu lebih banyak yang Bangka. Belitung masih belum banyak yang melakukan itu. Tapi yaitu pengolahan yang ada itu masih di tempat kayak tempat-tempat terbuka di rumah-rumah penduduk. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman agar selamat, tidak menumpuk radiasi, sehingga itu menjadi bahan kajian kita atau penelitian kita, dan juga memberikan rekomendasi kepada Pemda agar itu dibina agar lebih aman atau selamat gitu. Dan kalau di Belitung itu banyak Selek timah itu justru dibeli orang, tapi yang beli siapa tuh nggak begitu jelas. Nah, itu mungkin karena ada nilai ekonominya, masyarakat kan nggak tahu kalau itu berharga, sehingga banyak yang dibeli orang, sehingga bisa lari keluar keluar daerah atau kemana, mungkin pihak swasta atau mana yang memanfaatkan. Bahkan kalau di Bangka itu saya pernah mengunjungi tumpukan Selek timah yang ada di daerah Koba, bukan daerah mana ya, Bemban apa mana ya, saya lupa. Yang milik Kobatin itu, wah tumpukannya udah banyak menggunung gitu.
Tapi kata teman saya akhir-akhir ini sudah habis karena ya mungkin dibeli orang dijualin dengan sedikit-sedikit itu lama-lama habis. Padahal itu nilainya yang berharga sekali. Jadi sayang sekali pengamanannya tidak bagus ya waktu itu. Ya, sementara sampai seperti itu di sana. Baik, terima kasih Pak atau Mas JMR ini. Apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini ada yang mengajukan tangan. Kalau sudah cukup, tadi ada yang raise hand. Siapa tadi ya? Saya Pak Juan, raise hand. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Cipto presentasinya terkait masalah limbah B3. Kebetulan memang saya bidang saya di dinas survei distribusi Pak. Jadi memang salah satu bidangnya adalah masalah disposal limbah B3 ini. Cuma yang nuklir ini yang memang bagi saya sangat menarik sekali. Saya tuh membayangkan gini Pak, untuk limbah B3 khususnya nuklir ini biayanya ditanggung siapa Pak ya? Untuk itu saya lihat kan kalau berarti pembuatan disposalnya mulai dari mengamankan kemudian ditanam sebagainya itu nanti dibebankan pada siapa Pak? Negara atau yang penghasil limbahnya Pak? Itu terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk pengelolaan limbah radioaktif itu di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah kan ditunjuk yang mengelola adalah badan pelaksana. Nah, dan badan pelaksana itu dalam hal ini adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam hal ini adalah PTLR. Jadi yang biaya pengelolaan itu dibebankan pada negara, pada Batan. Walaupun di dalam mengirimkan limbah dari industri, dari rumah sakit dan sebagainya itu ada tarifnya. Jadi per biji berapa, aktivitas sekian berapa, volume sekian berapa, itu ada tarifnya. Tarif pengelolaan limbah radioaktif ya, udah berlaku dari tahun berapa gitu. Nah, jadi ya walaupun tarifnya itu kalau secara ekonomi ya mungkin sebenarnya masih rendah, maksudnya belum cukup. Tapi ya dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan lingkungan ya ada subsidi silang dari pemerintah untuk itu. Karena kalau dibuat tarifnya mahal kan nanti juga malah riskan juga, mungkin daripada ini dibuang aja misalnya. Kan sulit dikontrol, tapi kalau dibuat begitu terkontrol sehingga bisa aman ya. Nah, kalau sebetulnya nilai tarif itu ya belum memenuhi untuk misalnya biaya disposal dan sebagainya. Tapi ya karena udah menjadi komitmen di undang-undang ya pemerintah yang menanggung. Dalam hal ini Batan. Nah, kalau seperti kemarin ada cemaran kalau mungkin dengar ada cemaran limbah radioaktif cesium di perumahan Batan Indah, itu juga dari Batan yang mengelola, maksudnya meng-clean up atau mewadahi, mengusung, menyimpan sampai sekarang itu Batan. Dengan biaya Batan juga di bawah pengawasan Bapeten dan juga Pemda, kepolisian dan sebagainya. Jadi ya seperti itu. Ada lagi dari Pak Anang? Pertanyaan terakhir Pak, apakah memungkinkan pihak ketiga itu menjadi pengelola limbah untuk B3 khususnya nuklir ini Pak di Indonesia? Ada kemungkinan nggak Pak ya? Mungkin dengan khusus untuk limbah radioaktif ya. Kalau B3 kan sudah berjalan. Kalau yang radioaktif itu selama ini masih menjadi yang ditunjuk tanggung jawab itu adalah Batan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kan Batan bisa kerjasama dengan koperasi, dengan swasta untuk melakukan pengelolaan limbah radioaktif. Ya mungkin kalau nilai ekonominya
bagus, bisa juga mungkin ada yang tertarik untuk investasi untuk pengelolaan limbah radioaktif misalnya, bisa juga. Tapi selama ini mungkin ya belum begitu ekonomis mungkin ya, sehingga belum ada yang tertarik. Tapi itu ada kemungkinan, ada dibuka juga kemungkinan karena angkatan bisa bersama dengan koperasi swasta dan seterusnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya mungkin karena itu, Pak, ongkos transportasinya dan ongkos pengelolaannya rendah, jadi belum tertarik. Tidak seperti hanya limbah P3 lainnya, Pak. Iya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih, Pak Juan. Baik, terima kasih, Pak Anang. Ada lagi untuk rekan mahasiswa? Atau ini karena ini loh Pak, apa namanya PL sebenarnya radioaktif ini juga hal yang baru, mungkin ada teman-temannya nanti kayaknya perlu satu sesi khusus untuk perkembangan teknologi radioaktif ini juga Pak. Ini kan di kami kan apa namanya langsung untuk disposalnya, tapi sebenarnya kita mengawali untuk radioaktif ini juga belum, nanti kayaknya kita perlu juga Pak jadi aktifnya, karena apalagi dari Pak Tirto menawarkan untuk kita kunjungan, ini menjadi hal yang menarik bagi kami. Kemudian juga mahasiswa nanti ketika kayaknya nanti semester depan Mbak dimulai untuk adanya hybrid, jadi ada yang di kampus, ada yang kemudian bisa. Ada lagi rekan-rekan semuanya yang mau bertanya? Namanya ini. Nah, sebetulnya untuk ini kuliah ini ada sambungannya. Kemarin tuh Pak Amin menyampaikan kalau berkaitan dengan tapak disposal limbah radioaktif, bahkan atau tapak PLTN gitu ya. Ya, siapa? Itu saya, tapi untuk pertama saya kira lebih baik dikenalkan dulu tentang teknologinya, nanti baru tapaknya, terus desainnya, dan selanjutnya adalah keselamatannya itu. Karena kalau langsung menjadi satu itu terlalu lama waktu yang dibutuhkan. Betul Pak. Ya Pak. Itu mungkin bertahap ya. Oke, terima kasih Pak. Nanti kami siap lagi. Jadi kan semuanya di sini beliau luar biasa ini dari SMP ini akan memberikan nanti bertahap, dan kan semuanya ini menjadi hal yang baru. Karena boleh jadi yang selama ini kita sampaikan memang beberapa monitoring limbah dan ini tentang B3 Pak. Untuk yang radioaktif ini baru sekali ini. Jadi nanti apa namanya bisa bertahap, dan mudah-mudahan rekan-rekan di sini yang tertarik gitu. Iya. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Atau cukup? Ini kalau ini Pak, karena belum ada pertanyaan lagi, kiranya apa namanya sudah dicobakan Pak untuk ini, karena hari Jumat tak usah siapa. Jumatan. Ya, mungkin dari Pak Sultan ada yang disampaikan yang sebagai penutup gitu Pak. Oh ya. Yang jelas kami sampaikan terima kasih atas undangannya untuk menjadi dosen tamu untuk menyampaikan kuliah ini, dan saya kira bagi kami juga penting ini menyampaikan hal-hal seperti ini agar ke mahasiswa, ke masyarakat atau ke pihak lain itu memahami tentang hal ini, karena kalau kita tidak menyampaikan kan mungkin ya yang tahu kita saja, sementara harus banyak pihak yang mengetahui. Sementara di Indonesia itu kan mungkin belum begitu maju, tapi di negara luar yang negara maju itu sudah cukup ini. Kalau saya ikut meeting internasional itu yang lain kan sudah canggih-canggih, sementara kita kan masih. Tapi kalau kita harus tetap mengikuti itu perkembangan itu. Jadi ilmu apapun harus kita ikuti, karena itu penting bagi kita untuk kemajuan bangsa dan negara, dan juga untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan dari segi apapun ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Warnana, Mas Juan, dan juga Pak Amin dan teman-teman mahasiswa semua. Tetap semoga sehat, semangat, dan untuk kesuksesan dalam belajar dan berkarya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa yang disampaikan pada Pak Tirto atas pemberian materi untuk hari ini. Kemudian yang terakhir, mohon izin kami Pak untuk memberikan, silahkan mohon bisa dibantu
dari tim Mbak Nurina. Halo Mbak Nurina. Oke, Pak. Ini ya dari kami ada sedikit dari Pak Anang. Ucapan terima kasih. Oh, yes, terima kasih sekali. Ini masih ini Pak, masih loading. Oh ya. Kok masuk Mbak Nurina? Iya Mas Johnson. Ya, terima kasih. Terima kami terima. Terima kasih. Saya lagi untuk yang terakhir mau hubungan untuk ini apa namanya sebagai apa namanya foto bersama Pak. Mungkin kalau misalnya belum bisa untuk open cam nggak apa-apa. Dan untuk mahasiswa kami juga mau untuk bisa open cam dulu ya. Ya, mohon izin saya nggak bisa buka. Oh iya, rekan-rekan semuanya yang bisa hadir, ayo silakan apa namanya open cam masing-masing karena akan dimontor sebagai ini dari Mbak Nurina dari tim admin. Silakan masih ditunggu. Ada aksi pakai yang bisa Damiri, Reza, Dea. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Ini aja. Ya Mbak, mohon bantuan Mbak untuk difotokan. Oke, siap. Saya ambil ya Mas. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua. Satu halaman aja. Sudah Mas Juan. Oke, terima kasih dari Mbak Nurina. Dari Pak Anang, dari sama lagi Pak. Sudah Pak Juan, terima kasih sekali lagi Pak Cipto. Jangan apa namanya, mohon kalau kami undang lagi, mungkin ada ini sepertinya ada seriesnya ini mungkin ya, mohon jangan kapok Pak untuk kami undang lagi, mumpung masih online Pak. Baik Pak Nana, siap. Iya Pak, terima kasih yang saya lagi untuk Pak Cipto atas untuk memberikan kepada kita. Jadi kemudian juga Pak Kadep tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir untuk hari ini. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa yang sampai sekarang masih bisa bertahan ya. Nanti mohon untuk yang ke depan nanti bisa lebih semangat lagi. Jadi ini yang puasa ya. Pada tidur nanti mudah-mudahan tetap semangat dan rekan-rekan semuanya mudah-mudahan hari ini berkah. Untuk itu saya tutup untuk kuliah tamu pada pagi hari ini dan akhiri. Mohon maaf kiranya kalau ada kurang dari kami. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto dan Pak Anang, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Anang, Mas Juan dan teman-teman semua. Mohon pamit. Ya Pak, Pak. Salam untuk Pak. Mohon izin Pak, kami tutup.